Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Sotia di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Hari ini kita masih akan membahas rangkaian materi K3LH. Jika minggu lalu kita belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, hari ini kita akan membahas bagian LH atau lingkungan hidup. Materi lingkungan hidup sendiri sering diabaikan, padahal jika kita mau merenungkan sejenak, maka sebenarnya materi lingkungan hidup sangatlah penting. Apa gunanya kita belajar IT hingga bergelar doktor, namun ternyata bumi kita sedang sekarat. Oleh karena itu, saya ingin kita warga SMK Negeri 4 Malang tidak termasuk kaum yang abai. Kita akan belajar IT sekaligus belajar bagaimana limbah IT itu bisa ditangani. Oke anak-anak, sebentar lagi kita akan belajar tentang electronic waste atau e-waste. Saya yakin masing-masing dari kamu pasti sudah memiliki satu unit handphone atau satu unit laptop. Namun, apabila saat ini saya menawari kamu untuk diberi satu buah handphone baru atau satu buah laptop baru, maka saya yakin jawabanmu pasti ya. Kenapa tidak? Siapa yang tidak mau diberi handphone baru atau laptop baru? Namun, pertanyaannya, kemana handphone atau laptop yang saat ini sudah kamu miliki apabila kamu memiliki satu handphone baru atau laptop baru? Lalu handphone dan laptop lama yang sudah selesai digunakan mau dikemanakan? Nah, ini ada beberapa opsi atau pilihan yang biasa dipraktekkan oleh orang Indonesia terhadap gadget yang sudah selesai digunakan atau gadget bekas. Yang pertama adalah diwariskan atau diberikan kepada orang lain, entah itu saudara dekat, tetangga, teman, kenalan, atau yang lain-lain. Kemudian bisa juga dijual secara online. Kemudian bisa juga dijual langsung ke toko. Atau mungkin apabila gadget itu sudah rusak atau tidak layak pakai, namun pemiliknya tidak mau susah menjual gadget tersebut, maka biasanya gadget tersebut hanya akan ditumpuk di rumah saja, tidak digunakan lagi dan juga tidak diperbaiki atau dijual. Kemudian opsi yang terakhir adalah gadget tersebut diloakkan atau dijual ke tukang loak. Atau yang terakhir, gadget tersebut langsung dibuang bersama dengan sampah rumah tangga. Kenyataannya, apabila gadget lama tersebut sudah tidak layak pakai, biasanya orang Indonesia akan cenderung menjual gadget lama tersebut dengan harga murah ke tukang loak atau bahkan langsung membuang bercampur dengan sampah rumah tangga. Nah, apabila gadget tersebut dibuang atau dijual ke tukang loak, maka biasanya gadget tersebut akan berakhir di tempat pembuangan akhir seperti yang ada pada bisa dilihat di slide adalah beberapa foto yang cukup meresahkan. Ada tumpukan gadget bekas yang sudah menjadi sampah dan dibuang di sebuah tempat pembuangan akhir yang mayoritas di tempat pembuangan akhir itu memang hanya ada sampah elektronik. Dari gambar atau foto yang ada di slide, sebenarnya bisa kita lihat keadaan seperti ini cukup miris. Untungnya foto ini tidak diambil di Indonesia, namun di Afrika. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus memahami dulu apa itu definisi sampah elektronik atau e-waste.
Sampah elektronik atau e-waste adalah peralatan elektronik dan elektrik, termasuk komponen yang dibuang oleh pemiliknya sebagai sampah tanpa maksud untuk digunakan lagi. Atau sampah elektronik atau e-waste bisa juga didefinisikan sebagai peralatan dengan perangkat listrik yang usang, habis masa pakai, atau disingkirkan dan dibuang. Kita kembali ke gambar yang sudah sempat saya tayangkan tadi. Gambar atau foto ini diambil di sebuah distrik yang bernama Agbogbloshie yang ada di negara Ghana di benua Afrika. Nah, bisa terlihat di foto ada beberapa orang yang mencari mata pencaharian, mencari penghidupan dari tumpukan sampah elektronik. Saya ingin berbagi cerita sedikit tentang satu kehidupan yang ada di Agbogbloshie. Yang saya harap nantinya kita bisa mengambil pelajaran dari orang yang akan saya ceritakan ini. Kisah yang akan saya ceritakan saya rangkum dari sebuah film dokumenter yang ada di YouTube dengan judul Toxic City: Life at Agbogbloshie, the largest e-waste dump in Ghana. Seperti pada judul video dokumenter tersebut, Agbogbloshie adalah sebuah distrik di negara Ghana yang menjadi sebuah tempat pembuangan sampah elektronik terbesar tidak hanya di Ghana namun juga di dunia. Di tempat pembuangan sampah elektronik terbesar di dunia tersebut, ada banyak orang yang bekerja untuk mencari nafkah. Salah satunya adalah Emmanuel. Emmanuel adalah seorang anak berusia 14 tahun yang dibuang oleh ayahnya di Agbogbloshie. Awalnya Emmanuel tinggal bersama ibu, namun ibunya dipukuli oleh seseorang, kemudian tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Hal ini menyebabkan Emmanuel hidup sebatang kara. Karena Emmanuel hidup sebatang kara dan dia harus mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri, maka dari itu dia tidak bisa bersekolah. Dia memutuskan untuk bekerja memulung sampah elektronik di Agbogbloshie, sebuah tempat pembuangan sampah elektronik terbesar di dunia. Agbogbloshie sendiri sangat populer dengan julukan The Biggest Electronic Dumpster in the World, atau dalam bahasa Indonesia, tempat sampah elektronik terbesar di dunia. Ada ratusan ton sampah elektronik yang dibuang setiap tahunnya dari negara-negara maju di dunia seperti Amerika Serikat, Australia, negara-negara di Eropa Timur, dan juga negara-negara di Asia ke Agbogbloshie ini. Nah, Emmanuel dan ribuan anak-anak serta orang dewasa lain bekerja mengumpulkan logam berharga dari tumpukan e-waste tersebut. Logam berharga yang biasa mereka kumpulkan seperti besi, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang mengumpulkan sirkuit board rusak. Hasil mengumpulkan benda-benda tersebut akan mereka kumpulkan dan dijual ke pengepul. Pengepul kemudian akan menjual kembali barang-barang yang dikumpulkan tersebut ke perusahaan atau industri yang lebih besar. Biasanya, hasil seperti sirkuit board akan bisa diambil logam lain yang lebih berharga, namun tidak secara tradisional, melainkan oleh perusahaan atau pabrik yang lebih besar. Logam-logam lain yang lebih berharga yang bisa didapatkan dari sampah sirkuit board seperti emas, perak, tembaga, platinum, dan palladium.
e-waste sendiri sangat menguntungkan. Seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, e-waste mengandung banyak logam berharga seperti aluminium, tembaga, bahkan ada emas. Namun bagi pemulung atau pengumpul e-waste perorangan seperti Emmanuel dan orang-orang lain di Agbogblosi, mereka tidak banyak mendapatkan keuntungan dari sampah elektronik ini. Emmanuel sendiri bekerja sehari-hari mengumpulkan besi dan hanya mendapatkan upah sekitar 50.000 sampai 100.000 per hari. Apabila dirupiahkan memang kelihatannya cukup besar, 50.000 hingga 100.000 per hari. Namun yang kita tidak tahu adalah ternyata biaya hidup di Ghana cukup tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Uang 50.000 rupiah hingga 100.000 rupiah per hari itu ternyata hanya cukup digunakan untuk makan 1-3 kali sehari. Hal ini sangat timpang apabila dibandingkan dengan perkiraan harga logam mulia dari e-waste apabila diproses di sebuah pabrik atau perusahaan yang lebih profesional. Nyatanya, harga logam mulia pada electronic waste berkisar Rp380.000 per kilogram. Harganya 3 kali lipat lebih mahal apabila e-waste tersebut diproses secara profesional di pabrik. Ya, e-waste memang sangat menguntungkan, tapi hanya bagi pihak-pihak tertentu saja. Selain memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, e-waste ternyata memiliki dampak yang cukup buruk bagi lingkungan hidup dan makhluk hidup di sekitar e-waste. Inilah mengapa e-waste menjadi perhatian yang cukup besar pada masa teknologi seperti saat ini. E-waste dinilai berbahaya bagi kesehatan karena ternyata e-waste mengandung B3 atau bahan beracun dan berbahaya seperti logam berat, misalnya merkuri, timbal, kadmium, dan lain sebagainya. Dan juga bahan kimia berbahaya seperti CFC dan klorofluorokarbon. Bahan beracun dan berbahaya yang ada di dalam e-waste dapat masuk ke tubuh manusia melalui udara sehingga dapat terhirup langsung ke dalam tubuh manusia. Selain itu, e-waste yang jumlahnya besar dan ditumpuk dalam sebuah gunungan sampah di atas tanah dapat diserap oleh tanah, dan apabila ada tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut, maka secara otomatis tumbuhan tersebut akan mengandung B3 itu. Tidak hanya tumbuhan, namun juga hewan. Apabila hewan ternak seperti sapi, kambing, atau ayam, hewan yang biasa dikonsumsi oleh manusia, makan melalui sampah elektronik tersebut atau memakan tumbuhan yang tercemar dari sampah elektronik, maka tubuh hewan tersebut juga akan terkontaminasi oleh B3. Seperti pada gambar yang ada di slide, ternyata di Agbogblosi juga banyak hewan ternak yang tidak memiliki lahan rumput yang cukup untuk mereka makan, sehingga mereka mencari makan di timbunan sampah yang ada di sekitar Agbogblosi. Apabila hewan ternak tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka secara tidak langsung bahan beracun dan berbahaya yang tadinya terkandung di dalam e-waste akan masuk ke dalam tubuh manusia.
Walaupun tidak ada catatan yang tepat mengenai dampak pencemaran terhadap kesehatan penduduk Abu Ghraib, namun ada beberapa lembaga non-pemerintah yang meneliti tingkat pencemaran yang ada di Abu Ghraib terkait dengan sampah elektronik ini. Pada tahun 2016 didapatkan data bahwasanya tanah di Abu Ghraib tercemar timbal sebesar 2,5 kali lebih tinggi dari ambang batas normal kandungan timbal yang ditetapkan oleh WHO. Selain itu, ketika di tes darah, maka darah penduduk Abu Ghraib ternyata terkontaminasi timbal juga dengan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, karena banyak pemulung sampah elektronik yang berada di Abu Ghraib ini sering membakar sampah elektronik agar bisa diambil logamnya, maka asap yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah elektronik tersebut berdampak menjadi penyakit asma pada anak-anak. Kemudian kontaminasi timbal pada penduduk Abu Ghraib sendiri mengakibatkan banyak ibu hamil yang mengalami kecacatan pada janin mereka. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, maka banyak warga Abu Ghraib yang mengalami penyakit akut dan kronis lain dan bahkan hingga meninggal dunia. Selain berbahaya untuk kesehatan manusia, e-waste ternyata juga sangat tidak menguntungkan bagi lingkungan hidup. E-waste yang dibakar dapat melepaskan asap yang mengandung zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon, brominated dioxin ke udara bebas. Zat-zat berbahaya tersebut tentu saja akan menyebabkan polusi pada udara, tanah, dan air. Tumbuhan yang tercemar hidrokarbon tidak dapat tumbuh subur dan kesulitan untuk melakukan fotosintesis. Apabila hal ini terjadi pada tumbuhan pangan yang tercemar hidrokarbon, maka tumbuhan tersebut tidak dapat memproduksi sayur, buah, atau umbi seperti pada normal tumbuhan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Indonesia akan menjadi the next Abu Ghraib? Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut, tapi pada kenyataannya Indonesia termasuk 10 besar negara penghasil e-waste terbesar di dunia. Pada tahun 2016, limbah elektronik yang dihasilkan penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sebesar 1,3 juta ton atau sekitar 5 kg per orang per tahun. Pada tahun 2016 itu, Indonesia berada pada urutan ke-9 negara penghasil sampah elektronik terbesar di dunia. Nah, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat sebesar 20% hingga 30% per tahun. Terkait tentang penanganan e-waste di Indonesia, di negara kita tidak ada peraturan yang jelas mengenai e-waste. Sekalipun ada undang-undang yang mengatur tentang limbah, tidak ada penegakan yang tegas dari aparat. United Nations University menggolongkan sistem pengelolaan limbah elektronik di Indonesia pada tingkat yang paling rendah. Nah, hal ini sungguh memalukan jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan limbah di Malaysia yang setingkat lebih baik dibanding di negara kita. Maka tidak menutup kemungkinan jika
penanganan e-waste di Indonesia tetap saja buruk dan tidak ada andil dari masyarakat, maka mungkin saja Indonesia bisa menjadi seperti Afrika atau negara-negara lain yang menjadi tujuan ekspor sampah elektronik. Penanganan e-waste di Indonesia selama ini masih tergolong tradisional dan tidak benar. Untuk mengambil logam mulia pada sampah elektronik, biasanya masyarakat Indonesia melakukannya dengan dibakar, kemudian menggunakan bahan kimia berbahaya, kemudian memproses e-waste tanpa menggunakan alat pelindung diri, atau menumpuk sampah elektronik tersebut sehingga memungkinkan cairan B3 bocor dan mengkontaminasi tanah dan air. Penanganan e-waste dalam jumlah yang besar tidak dapat dilakukan oleh perorangan. Harus ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Seharusnya pemilik barang elektronik yang sudah rusak atau sudah tidak digunakan lagi harusnya bisa mengembalikan barang tersebut ke produsen melalui counter-counter khusus untuk didaur ulang oleh produsen. Sebenarnya undang-undang tentang hal ini sedang digodok, namun hingga saat ini masih belum tahu kelanjutannya dan belum pernah saya menemukan ada praktek seperti itu. Nah, setelah barang-barang tersebut dikumpulkan oleh produsen, maka barang-barang itu akan didaur ulang secara aman. Selain dikumpulkan melalui produsen, ada juga barang-barang elektronik yang bisa dikumpulkan pada komunitas atau perusahaan atau pabrik yang dapat melakukan daur ulang secara aman. Yang saya tahu ada satu komunitas di Jakarta yang sudah bisa mengumpulkan sampah elektronik masyarakat untuk didaur ulang. Namun sayangnya komunitas itu belum memiliki cabang atau dropbox yang ada di Kota Malang. Nah, di Kota Malang sendiri juga belum ada bank sampah atau komunitas atau perusahaan yang bisa menangani e-waste dengan aman. Dikarenakan belum ada peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah mengenai penanganan e-waste ini, maka kita sebagai warga masyarakat harus berperan aktif apabila kita tidak ingin Indonesia seperti Afrika, tepatnya Abu Blushi yang sudah kita bahas tadi. Nah, sebagai masyarakat, kita bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Misalnya, kita tidak berlaku konsumtif terhadap alat elektronik. Jika kita masih memiliki alat elektronik yang layak pakai dan tidak rusak, maka sebaiknya kita tidak membeli alat elektronik yang baru. Seandainya kita masih ingin membeli alat elektronik yang baru, maka sebaiknya kita melakukan transaksi tukar tambah barang elektronik tersebut. Selanjutnya, kita bisa melakukan servis atau reparasi terhadap barang elektronik yang rusak namun masih layak untuk dipakai. Selanjutnya, apabila memang kita sudah tidak menginginkan barang elektronik tersebut dan menginginkan barang elektronik yang baru, maka kita bisa menjual barang elektronik itu atau menyumbangkan barang elektronik yang masih dapat berfungsi.
Selain itu, apabila memang barang elektronik kita sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, ada beberapa tukang servis yang mau membeli barang elektronik yang sudah rusak total. Nah, biasanya barang elektronik biasanya komputer atau laptop, walaupun sudah rusak total, ada bagian-bagian yang masih berfungsi dengan baik. Nah, bagian-bagian yang masih berfungsi dengan baik itu bisa digunakan untuk komponen pengganti barang elektronik lain, laptop misalnya, yang rusak komponen itu dan bisa menjadi pengganti komponen di laptop yang lain. Atau istilah yang sering digunakan adalah kanibal. Mengambil sebuah komponen yang masih baik dari laptop atau komputer yang keseluruhan sudah mati total dan komponen itu digunakan di komputer atau laptop yang lain yang masih bisa diperbaiki. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi e-waste hari ini adalah e-waste sebenarnya adalah masalah limbah yang jika tidak kita perhatikan secara serius, maka akan merusak kesehatan dan lingkungan hidup kita. Walaupun pemerintah dan sebagian besar masyarakat belum menyadari bahaya e-waste, kita yang sudah paham dan bisa mengurangi e-waste dengan cara membeli dan menggunakan barang elektronik dengan bijak. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika tidak dari sekarang, kapan lagi? Semoga setelah kita mempelajari tentang apa itu e-waste, kemudian dampak yang bisa diakibatkan oleh e-waste, kita menjadi lebih sadar terhadap sampah elektronik yang kita hasilkan sendiri. Kita harus mampu menjaga lingkungan kita sendiri agar tidak menjadi seperti yang ada di Abobushi, Ghana. Nah, alangkah baiknya jika tidak hanya kita saja yang mengerti apa itu e-waste dan dampak e-waste, akan lebih baik apabila kita juga menyebarkannya kepada orang-orang terdekat kita. Saya ingin kamu membuat sebuah video pendek mengenai kampanye penanganan electronic waste yang detailnya nanti akan saya jelaskan di Google Classroom. Dan kemudian video itu nantinya akan kamu sebarkan di media sosial masing-masing. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Tetap be happy, stay safe, and we will keep learning. See you next week.